Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk penyesalan terdalam dan terbesar mantan kita setelah putus atau cerai dariku. Oke? Kalian bisa dealkan orang yang kalian inginkan. Jangan percaya tarotnya karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Insya Allah ini 90% jadi nyata. Oke? Energi bisa cepat, lambat atau cepat, jadi jangan dipaksakan ya. Tetap mintanya kepada Allah atau Tuhan masing-masing karena semua ini terjadi karena izin Allah ya, terjadi atau tidaknya. So kita langsung minta restu ya, doa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan energi mantan kita. Ini ada The Hangman ya. Jadi energinya dia ini lagi menggantung ya. Lagi nggak jelas energinya. Dan dia ini lagi bingung bergeraknya kemana. Ya. Jadi dia lagi menggantung tentang kehidupannya dia. Logikanya dia ini lagi nggak searah, nggak sejalan, nggak sinkron ya. Lagi bingung dianya dengan keputusan hidupnya. Ya, ada The King of Swords. Penyesalan. Kita lihat energinya dia dulu ya. The Queen of Pentacles. The Two of Cups. Jadi gini, dia kan menggantungkan kamu ya, terutama tentang hubungan ya, dan juga komunikasi ya, menggantung. Dia sebenarnya energinya tuh masih mikirin kamu, lagi kepengen kamu gitu ya sebenarnya. Tapi memang lagi diuji banget itu. Jadi tuh dia sebenarnya kangen sama kamu, terus juga pengen ya ketemu lagi sama kamu, tapi menggantung ya perasaannya dia. Dan dia nggak tahu nih harus gimana bisa komunikasi lagi sama kamu ataupun bersatu lagi sama kamu. Jadi energinya benar-benar terperangkap dalam egonya, tapi masih mikirin kamu. Dan aku ngeliat di sini dia yang nggak bisa kemana-mana ya, ibaratnya dia juga gagal move on sih sebenarnya ya tentang kamu, karena dia melihat kamu seseorang yang berkomitmen dalam memiliki hubungan, entah itu pekerjaan ataupun percintaan ya. Kita lihat penyesalan terdalam dan terbesarnya mantan ya setelah putus atau cerai atau silent treatment dari kita ya. Penyesalannya apa sih? Kita lihat. Nanti kita lihat clarify-nya. Six of Swords. Kan dia ninggalin ya dan menggantungkan komunikasinya kalian. Ya. Dan di sini dia coba untuk bisa move on dari kamu gitu ya. Three of Wands. Salah satunya karena alasannya kalian long distance atau berbeda pandangan hidup atau berbeda pendapat, berbeda communication ya, miscommunication. Dan penyesalannya ya kalau aku lihat cukup menyesal sekali ya, menyesal karena ya salah satunya sudah menjadikan kamu pilihan. Ini ada Four Cups. Menjadikan kamu pilihan dan membuat kamu menunggu. Padahal kamu di sini setia banget, bahkan kamu juga siap menerima keadaan apapun tentang dia, yang egois, yang controlling gitu ya. Penuh dengan konflik batin ya, dan di dalam hubungannya dengan kamu ini
penuh dengan pertengkaran ya, terutama tentang orang ketiga. Aku ngelihatnya ya, tentang orang ketiga. Padahal hidup kalian ini lagi bahagia-bahagianya loh ya, dan keuangan juga lagi oke banget. Aku ngelihatnya ya, lagi oke banget. Dan penyesalannya ya, dia gagal move on sebenarnya ya, dia kecewa journey hidupnya itu tidak sesuai harapannya. Sorry ya guys, ada kucing baru nih. Kucing baru. Iya, bawa sana. Ya, ada kucing baru, aku dihibahkan, disuruh rawat dari Kuningan tadi. Oke, cewek. nggak boleh berantem, masih kenalan, nggak boleh berantem, baik di rumah mami. Ya, penyesalannya adalah dia menghadirkan orang lain, padahal kalian lagi bahagia-bahagianya. Ini banyak pertengkaran ya di antara kalian ya selama bersama. Dan dia kecewa banget karena sudah mengabaikan kamu yang benar-benar menerima keadaan dia, siapa dia, bahkan juga kamu menerima tentang egonya dia, keras kepalanya dia gitu ya. Kamu menerima banget gitu. Dan kamu sangat dewasa gitu. Dia kecewa sudah menjadikan kamu pilihan. Ya, dan kini perjalanan hidupnya dia penuh dengan pilihan. Ya, penuh dengan pilihan. Dia bisa menjadi pilihan juga loh guys. Ya, perjalanan hidupnya. Jadi ya, dia mengalami banyak kekecewaan ya, masalah percintaannya. Kita lihat penyesalan terdalam dan terbesarnya mantan. Ya, kita lihat. Tuh, Three of Pentacles, 3. Ya. Jadi hubungannya dia akan selalu hadir orang ketiga terus. Ya, akan hadir selalu orang ketiga. Tuh, ya, Six of Cups, the Ten of Swords, Ace of Swords, Six of Wands, the High Priestess. Ini nggak enak ya hubungannya ya dia. Sebenarnya hubungan kalian yuk memang energi arah ke twin flames, tapi dia diarungi dengan energi karmic circle juga ya, sebagai pembersihan karma sih gitu ya, dan juga sebagai pembelajaran diri masing-masing untuk bisa focusing tentang spiritual atau tidak, mencintai diri sendiri atau tidak, dan mengenal Tuhan atau tidak. Kalau aku ngerasa di sini dia akan terkhianati oleh orang yang selama ini dia fokuskan di belakang kamu. Ini adalah karma dari jawaban koneksi twin flames ya, yang mana penyesalannya dia adalah dia dijadikan pilihan ya, dan dia merasa bosan ya hubungannya dengan orang ketiga yang dia jalani, dan dia kecewa ya, menyesal membuat kamu menunggu, menyesal membuat kamu belajar nerima keadaannya dia gitu ya. Dia kecewa banget ini, aku ngelihatnya. Kecewa dengan dirinya, kecewa dengan pilihannya, dan aku ngelihatnya di sini juga dia tersiksa sendiri ya. Semua ini adalah jawaban dari perjalanan awakening spiritual dari twin flames ya. Kesuksesan yang dia raih ini ya berakhir akan adanya triparty lagi ya, berakhir adanya triparty. Dan aku ngerasanya memang di sini dia perjalanan hidupnya ini menggantung ya tentang kesuksesan dirinya, karena ini adalah kehidupan yang misterius. Awakening spiritualnya dia itu belum menemukan jati diri ya, jadi apapun yang dia jalani ini selalu menggantung dan gak ada jawaban. Dan aku ngelihatnya memang dia ini coba untuk bisa
memantau kamu dari kejauhan. Dia terperangkap dalam langkah move on-nya dia sendiri. Ada journey hidupnya untuk ke kamu, tapi dia juga ada rasa takut dijadikan kedua ketiga oleh kamu. Karena dia tahu ya kamu sudah banyak belajar dewasa ya dalam menerima situasinya. Dan dia kecewa dengan keputusan dia move on dari kamu sih. Kecewa sih. Ya. Dan orang ketiganya ini tidak membuat dia bahagia. Ya, terutama tentang ya kebebasan, tentang gosip-gosipnya, bahkan juga tentang ilmu hitam, Six of Pentacles ya. Dia ngedengar kabar kalau orang ketiganya ini ada yang kembali dengan mantannya. Dan ini menjadi suatu pembayaran karma dia ya ke depannya. Jadi apa yang dia lakukan ke kamu itu akan terjadi pada diri dia. Ya, jadi orang yang dia jalani itu akan lakukan hal yang sama dia lakukan ke kamu. Ya. Lakukan hal yang sama. Seru sih. Ya, seru banget gitu loh energinya. Oke, kita lihat ya. The Queen of Pentacles-nya ya. Wow. Guys, khusus kamu ya yang sudah memperbaiki diri atau masih processing. Ini ada beberapa yang suka sama kamu selain dia. Dan kamu sebenarnya nerima aja sih selama dia itu single atau duda atau janda gitu ya. Kamu coba untuk menerima siapapun yang mau berkomitmen asalkan tidak ada triparty komitmennya. Ya. Kecuali bisnis lah ya gitu. Dan di sini pun kamu coba untuk belajar tanggung jawab. Ini ada yang ingin naklukin kamu ya. Beberapa nih energinya ya maskulin ya. Karena kamu sudah belajar dari kekecewaan kamu di masa lalu, terutama tentang mantan ya. Di sini terutama belajar menghalangi ataupun melawan energi negatif ya. Kita lihat dengan Six of Swords-nya. Two of Wands, the Knight of Pentacles, and the Queen of Swords. Kamu memang sudah memberikan batasan juga ya ke dia gitu loh. Kalau kamu ya menjujurkan tentang perasaan kamu yang digantung ya. Dan kamu juga memberikan satu pandangan hidup sih. Kalau jadi gini, boleh lo balik lagi ke gue di masa depan. Ke depannya nanti. Asalkan lu perbaiki ya tentang apa yang lo buat di masa lalu, lo perbaiki deh, lo stabilin lagi. Terutama tentang kejujuran, lo perbaiki komunikasinya sama gue. Itu. Ya. Makanya dia kecewa. Kecewanya tuh ya dengan keputusannya dia, keegoannya dia. Ya ternyata kamu bisa tegas. Nekat banget. Dia kan nekat ya. Jadi kayak dia lagi mikirin sih journey hidupnya nih, apa harus nekat aja nih kembali ke kamu, ngambil resiko. Tapi hati-hati, kamu jangan sampai dijadikan orang ketiga lagi ya. Jangan sampai dijadikan komitmen dengan orang lain. Ini dia orangnya nekatan sih. Kita lihat Four of Cups-nya ya. Jadi penyesalannya adalah dia menjadikan kamu pilihan dan kini dia dijadikan pilihan. Ya, jadi kecewa banget. Jadi nggak bisa berbuat apa-apa karena dia 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 nggak bisa berbuat
pernikahan kamu ataupun hubungan kamu pun ini menggantung. Jadi dia mau mulai kemana ini komunikasinya sama kamu, sedangkan kamu orangnya sudah banyak berubah. Mau kembali lagi juga bingung tuh ya. Four of Wands, the Hangman, and the Ten of Cups. Ini bingung mau kembali ke kamu juga. Kebahagiaannya juga nggak sepenuhnya bahagia kembali ke kamu. Karena kekecewaan di masa lalu itu kamu udah banyak belajar. Ya, kita lihat ininya ya. Two of Cups and the Three of Pentacles. Clarify please. Aku coba untuk mengambil penjelasannya ya. Six of Cups, Page of Wands, Knight of Wands. Ini nggak jelas ya nih orang. Jadi kalau dia mau kembali ke kamu juga, yang dia inginkan adalah energi dari perjalanan Twin Flames, spiritualnya yang dia inginkan ya, karena keberkahan spiritual dari Tuhan ya. Energinya ini kalau bersatu lagi, dia bisa bermain-main lagi ya dalam hubungannya kalian. Dia coba untuk muasin lagi nih perjalanan petualangannya dia ya, karena dia merasa ya inilah gue diulang lagi ya. Tuh the Hierophant, the Page of Pentacles, the King of Swords, and the Ace of Wands. Ya, kalau kalian balik lagi, dia akan mencoba mengambil risiko lagi untuk petualangan. Dan dia coba untuk ya mengambil kesempatan ya ketemu dengan orang baru untuk mengontrol kembali ya energi masa depannya orang baru ini untuk kepuasannya dia, entah secara materi ataupun secara hawa nafsu. Ya, jadi ini orang udah jelas lah kehidupannya dia akan merasakan apa yang kamu rasakan, yang dia berikan ke kamu. Dan di sini aku ngelihatnya ya dia harus banyak belajar sih dalam mencapai kebahagiaan itu dengan perbaikan diri, pembenahan diri ya. Mau bahagia kembali ke kamu juga dia ada rasa takut ya, takut salah satunya dia diduakan, dia ditigakan, dia diempatin, atau ada rasa takut kamu sudah banyak belajar dari kekecewaan yang kamu dapati, yang dia berikan ke kamu. Ya, menyesal ada banget, penyesalannya besar di sini. Dan aku ngeliatnya di sini ya dia harus merasakan ya tentang kehidupan dia yang menggantung. Terutama ya dia harus berperang sendiri tentang ilmu hitam ataupun serangan-serangan gaib. Ya, dia harus belajar melawan energi negatifnya dengan spiritual yang dia punya gitu. Dan ya di sini dia harus belajar dewasa ya, belajar dewasa dalam ya menghadapi kehidupan. Gak ada yang happy aja gitu loh, harus nerima kenyataan tentang ya terluka, tentang tersakiti. Yang namanya kehidupan itu kan ada baik dan buruknya gitu ya. Ini dia masih terperangkap dalam pembayaran karma ya. Ada yang sampai 2 tahun, 6 tahun juga ada, 15 tahun juga ada. Hati-hati ya, lu cukup lama juga. Kita lihat penyesalan terdalamnya dia, Guardian Angel. Penyesalannya nih, walaupun dia hidup penuh dengan kebahagiaan ya di luar sana, padahal dia kecewa sendiri loh. Padahal kehidupannya ini udah enak, tapi di dalamnya tuh dia terasa menyesal, kecewa ya. Dan ya
dia membutuhkan pertolongan ya, pastinya dari Tuhan. Salah satunya ya harus perbaiki diri ya, dekati lagi Tuhan, salah satunya. Wow, kekuatan. Di sini kan dia harus bisa mengakui gitu loh. Kekuatan paling terbesar adalah ya hal spiritual itulah yang membantu dia sukses, yang membantu dia bahagia gitu ya. Dia harus bisa mengakui ya tentang kekuatan masalah spiritual. Kan selama ini yang diakui adalah fisik ya. Kekuatannya itu secara fisik, kerja gitu ya, otak gitu, bukan spiritual yang diakui tadinya. Nah, mau nggak mau dia harus akui hal itu, spiritual lah yang membuat dia sukses, membuat dia kuat, membuat dia sehat, membuat dia ya bisa dibilang berkelimpahan, karena keberkahan dari spiritual itu ya. Dan tujuannya dari spiritual itu baik atau buruk gitu niatnya. Friendship ya, dia harus mengimbangi pertemanannya dia dan teman-temannya ya. Karena penyesalannya dia terbesar adalah karena dia terlalu membanding-bandingkan, mempermainkan kebaikan, ketulusan kamu ya, dan dia selalu membandingkan kepada teman-temannya. Jadi kayak gini, ketika dia sama temannya dia kayak ya mempermainkan kamu, kayak ih dia nih ngejar-ngejar gue loh, dia yang suka sama gue, dia cinta banget sama gue, dia bucin banget. Padahal ya dia mengakui kalau kamulah yang memberikan energi keberkahan buat dia. Ya, maka di sini dia harus belajar mengimbangi permainannya dia sendiri. Ya, dia dengan orang barunya ini. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Tara Time and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.